Yang kedua, Allah mengistimewakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akramahu bil jismi, jisimnya mulia, badannya Rasulullah istimewa, tidak sama dengan badan kita. Rasulullah itu luar biasa, diterangkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Di sana beliau membuat syair tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Lam yahtalim qattu hamutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madaz zamani min hudawabu walam tahrab fama waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadnya mulia, lam yahtalim qattu toha. Rasulullah tidak pernah mimpi basah, mimpi keluar sperma. Rasulullah nggak pernah. Tidak sama seperti kita dihukumi balik bagi laki-laki kalau sudah mimpi basah. Rasulullah nggak pernah mimpi basah. Wa ma tatha'aba aslan, saking mulianya jasad Rasulullah, badan Rasulullah. Wa ma tatha'aba aslan, Rasulullah tidak pernah menguap. Beda kayak kita ngaji kelamaan, kadang menguapnya pakai gurauan, ayam goreng, ayam panggang. Rasulullah nggak pernah menguap. Min huddawabu walam tahrab fama waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Semua hewan mendekat sama Rasulullah, semua hewan manut sama Rasulullah. Ada satu hewan memuliakan badan Rasulullah, hewan ini tidak pernah menyentuh badannya Rasulullah. Siapa? Lalat. Lalat tahu kalau Rasulullah itu sosok yang mulia. Lalat faham kalau jasadnya Rasulullah itu suci, maka lalat gak berani menyentuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda sama kita, gak cuman lalatnya, tai lalatnya nemplok, gak hilang-hilang. Jadi Rasulullah itu badannya istimewa, luar biasa. Bahkan yang keluar dari seluruh tubuhnya menjadi suci, bukan najis, suci. Para sahabat banyak menunjukkan cintanya sama Nabi Muhammad. Antara lain ada sahabat perempuan namanya Ummu Sulaim. Beliau menjadi khadim perempuannya Rasulullah bertahun-tahun. Beliau kalau Rasulullah sedang tidur, kok keringat Rasulullah menetes di tikar kulit, maka keringatnya diambil oleh Ummu Sulaim. Keringatnya Rasulullah diambil sama Ummu Sulaim pelan-pelan, dimasukkan ke wadah parfumnya Ummu Sulaim. Ini sudah menjadi kebiasaan. Satu ketika mengambil keringat Rasulullah, Rasulullah tahu, menanyakan sama Ummu Sulaim, Ummu Sulaim, kamu sedang apa? Aku sedang memasukkan keringat engkau ke wadah parfum ya Rasul. Untuk apa? Untuk parfumku ya Rasul. Sebab keringat engkau paling wangi-wanginya minyak wangi, bahkan keringat engkau lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Kira-kira di antara siswa-siswi sama dewan guru ada nggak yang keringatnya baunya kayak kasturi? Nggak ada, nggak ada. Nabi Muhammad keringatnya saja bau wangi. Ini luar biasa, nggak sama jasadnya kayak kita, nggak sama, sungguh nggak sama. Yang luar biasanya lagi, ada sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Ini sahabat putra dari Asma binti Abu Bakrin yang ketika hijrah sedang mengandut besar. Sampai di Madinah lahirlah anak laki-laki. Asma binti Abi Bakrin melahirkan anak laki-laki, diberi nama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Satu ketika Nabi Muhammad selesai melakukan bekam, cantuk bekam di kepala, darahnya dimasukkan ke kantong. Rasulullah perintah sama Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, buang darahku, tolong biar aman.
gak sampai dimakan binatang buas, jangan sampai diinjak oleh kaki manusia. Akhirnya dibawanya darah Rasulullah yang ada pada kantong itu. Abdullah bin Zubair keluar, langsung sembunyi-sembunyi meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai diminum darahnya Rasulullah, kembali lagi menghadap sama Rasulullah. Abdullah bin Zubair, bagaimana darahku? Aman, aman ya Rasul. Gak akan diganggu sama binatang buas, gak akan ya Rasul. Gak akan keinjak kaki, enggak ya Rasul. Aman ya Rasul. Apa kamu minum darahku? Abdullah bin Zubair langsung tersenyum. Mendengar ternyata darahnya Rasulullah diminum, Rasulullah gak ngamuk, Rasulullah gak marah, Rasulullah gak ngomong najis itu, enggak. Rasulullah sambil tersenyum justru menyatakan, man khallata dammuhu dammi lam tamassahun nar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, orang itu tidak akan tersentuh api neraka. Ini menunjukkan cintanya para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah lagi menunjukkan bahwa Rasulullah jasadnya istimewa. Sahabat Urwah sebelum masuk Islam, dia itu suka menjadi mata-mata melihat gerak-gerik Nabi Muhammad. Tapi ketika dia melihat gerak-gerik Nabi Muhammad, justru di situ dia timbul cinta sama Nabi Muhammad. Satu ketika sedang memata-matai Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sedang duduk bersama dengan para sahabat. Ketika sedang memata-matai Nabi Muhammad sedang duduk dengan para sahabat, ternyata dia malah justru kagum. Setiap Rasulullah meludah, ludah Rasulullah, dahak Rasulullah tidak pernah jatuh ke tanah, justru dahak Rasulullah selalu jatuh di tangan para sahabatnya. Sahabat yang tangannya mendapat dahak Rasulullah langsung digosokkan ke muka dan ke badannya. Beliau malah bersumpah, wallahi ma tanahhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhamatan illa waqa'at fi yaddi rajulin minhum fayadlukahu wajhahu wa jildahu. Demi Allah, setelah masuk Islam dia bersumpah, demi Allah Rasulullah tidak pernah mengeluarkan dahak, kecuali kalau dahak Rasulullah keluar pasti akan jatuh di tangannya para sahabat yang ada di sekelilingnya. Sahabat yang mendapat dahak Rasulullah, maka dahak Rasulullah digosok-gosokkan ke muka dan ke badannya. Kira-kira ada enggak dewan guru sama siswa-siswi yang dahaknya enggak pernah jatuh ke tanah? Pasti enggak ada. Ini Rasulullah luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita harus cinta. Dulu para sahabat membuktikan cinta sama Nabi Muhammad, rela bertaruh nyawa, siap mati kapan saja. Bahkan ada sahabat yang di malam pertamanya justru dia melepaskan nyawanya. Namanya Hamdalah bin Amir. Pada saat perang Uhud, di tengah perang-perang Uhud, dia sudah berjanji melihat sosok perempuan yang begitu cantik, namanya Jamilah bin Abdullah. Sahabat Hamdalah bin Amir izin sama Rasul, minta restu, ya Rasul, dalam perang Uhud ini saya izin sebentar saja, saya mau nikah sama perempuan cantik yang bernama Jamilah bin Abdullah. Rasulullah mengizinkan. Begitu nikah, malam pertama, kira-kira ya baru tul gitulah, malam pertama. Ketika malam pertama sedang asik-asiknya berdua dengan istri tercinta, dengar ajakan berperang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar suara Rasulullah mengajak untuk perang, bahwa pasukan musuh sudah ada di depan mata, maka Hamdalah bin Amr tidak menyelesaikan malam pertamanya, langsung bangun, memakai pakaian perang, masuk ke medan perang, perang melawan orang-orang kafir. Begitu perang demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamdalah bin Amr dalam tubuhnya terkena banyak panah, sampai akhirnya Hamdalah bin Amr meninggal mati syahid. Selesai perang Uhud, Rasulullah bersama dengan para sahabatnya mencari jenazah yang mati syahid.
ternyata sangat dikagetkan. Handalah bin Amr ketika mati, belum selesai berhubungan dengan istri, langsung ikut perang, kemudian meninggal, berarti belum mandi besar, alias masih keadaan junub. Kaget Rasulullah dengan para sahabat. Handalah bin Amr jasadnya tidak menempel ke tanah, justru terbang. Jasadnya terbang dan ada hujan, tapi hanya sekeliling jasadnya saja, tidak keluar dari jasad Handalah. Sampai Rasulullah melihat sosok malaikat ternyata sedang memandikan jasad Handalah bin Amr. Akhirnya Rasulullah perintah sama sahabat untuk mencari tahu apa yang telah dilakukan oleh Handalah bin Amr sebelum ikut peperangan ini. Tanya sama istrinya, kata istrinya, suami saya semalam lagi malam pertama sama saya. Baru aja malam pertama ternyata mendengar seruan Rasulullah untuk perang, dia langsung bangun dalam keadaan junub, belum mandi besar. Akhirnya disampaikan berita ini kepada Rasulullah. Sungguh mulia Handalah bin Amr, mandi besarnya langsung yang memandikan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan cinta sama Nabi Muhammad. Jadi kita sekalian untuk membuktikan cinta tentunya gak usah perang. Sangat mudah karena kita berada di negara yang aman. Negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara yang aman. Kenapa ini menjadi negara aman? Karena dari dulu para kiai kita membawa jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Ini walaupun lafadznya bukan hadis, tapi maknanya hadis. Maknanya hadis, sebab banyak hadis menunjukkan kalau Rasulullah cinta dengan tanah airnya. Satu bukti, Rasulullah ketika hendak hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, Rasulullah ngomong sama bumi Mekah, bumi kelahiran Rasulullah. Ngomongnya gini, ya Makkah, wallahi innaki la khairul ardi ilallah wa habbul ardi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Rasul, wahai Mekah, demi Allah, engkau bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja aku tidak diusir oleh mereka untuk keluar dari bumi yang aku cintai ini, ma kharajtu, aku tidak akan keluar dari bumi Mekah ini. Ini membuktikan Rasulullah cinta sekali dengan Mekah. Begitu Rasulullah hijrah sampai di Madinah, apa doa yang pertama kali beliau sampaikan? Allahumma habib ilainal madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, cintakanlah pada kami bumi Madinah ini seperti kami mencintai Makkah, bahkan lebih. Ini menunjukkan Rasulullah cinta dengan tanah air. Kalau kita sudah cinta dengan tanah air kita, maka cinta ini yang menyebabkan tanah air kita dijaga oleh kita sendiri. Kalau tanah air kita sudah dijaga oleh kita, maka tanah air kita menjadi aman. Kalau tanah air sudah aman, maka kita bisa iman. Kalau sudah iman, maka kita bisa beribadah, merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cinta dengan tanah airnya, kita pun harus cinta dengan tanah airnya. Kita mudah membuktikan cinta sama Nabi Muhammad, kita rayakan maulid Nabi, kita sholat berjamaah, kita santuni yatim piatu. Itu bukti kalau kita cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat negara-negara yang konflik, boro-boro bisa merayakan maulid Nabi, mau sholat 5 waktu saja takut kalau nanti masjidnya kena bom. Kita alhamdulillah di negeri yang tercinta ini, kita aman, kita dijaga karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada nabinya membawa kita cinta terhadap negeri ini, negeri di mana kita bisa menyembah kepada Allah dan membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inti dari apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini,
tiada lain adalah maulid Nabi, kita meneladani akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inti dakwah Rasulullah tiada lain, inti dakwahnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama, kalau kata santri-santri pondok pesantren Lirboyo, innama adat qasr. Artinya apa? Rasulullah itu diutus di muka bumi ini tiada lain, menjadi inti dakwahnya adalah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu siswa-siswi harus berakhlak baik kepada gurunya. Guru harus selalu mengasihi kepada siswa-siswinya. Sebab Rasulullah pun sama, innama bu'ithtu mu'alliman. Rasulullah diutus di muka bumi ini sebagai guru mu'allim. Oleh karena itu berarti kita mengikuti teladan kita Nabi Muhammad SAW. Tentunya Rasulullah adalah guru yang paling mengasihi terhadap semuanya, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu Allah menyanjung kekasihnya Nabi Muhammad dalam Al-Quran, bukan kepada kealimannya, bukan kepada ketampanannya, tapi yang Allah sanjungkan pada Nabi Muhammad dalam Al-Quran karena kemuliaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Wallahu a'lam bimuradih. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, la'ala khuluqin adim, sungguh akhlakmu sangat agung. Adim itu asmaul husna, namanya Allah yang 99 yang kita ketahui. Di situ ada adim. Adim asmaul husna. Allah rela meletakkan namanya adim untuk menyanjung kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa Rasulullah menjadi inti dakwah adalah tiada lain akhlakul karimah. Saya pesan terhadap siswa-siswi yang baik akhlaknya. Di luar kita sekolah, kita harus mengaji sama kiai, sama ulama, agar kita dididik akhlak yang baik. Minimal bisa berbahasa. Maaf Dewan Guru, kadang ya Allah, sekolah mah tinggi tapi berbahasa gak bisa. Ditanya sama mertua, Mas, saking pundi, saking kesele. Ditanya saking pundi, kok jawabnya saking kesele. Nah ini karena nggak bisa berbahasa. Oleh karena itu kita hidup di Jawa, tentunya kita harus belajar bahasa tata krama seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang baik itu ilmu dari Allah, bila banyak salahnya itu murni dari kebodohan saya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan